Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Hermawan. Sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara airway breathing management di sini pasien dengan cedera servikal. Biasanya untuk pasien-pasien dengan cedera servikal biasanya mengalami penurunan kesadaran ataupun misalkan gagal jalan nafas. Nah, kita sebelum kita melakukan airway breathing management ini, kita akan melakukan ataupun misalkan preventif dulu, kita cuci tangan dulu ketika misalkan di situasi kondisi ataupun misalkan ketika misalkan kita mendapatkan si pasien ini di jalan kita bisa menggunakan hand sanitizer ataupun misalkan bisa mencuci tangan atau misalkan di air mengalir. Nah, yang penting prinsipnya bersih. Terus kalau misalkan ada handscoon, kita pakai handscoon. Yang penting aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Di sini kita akan mengecek tanda-tanda penurunan kesadaran ataupun misalkan tanda-tanda trauma servikal. Ketika misalkan si pasiennya ini sudah tidak dikatakan, atau misalkan kita sudah melihat ada tanda-tanda trauma servikal, kita lakukan cek respon pasien dulu, cek dulu pasien. Dan ketika tidak berespon, misalkan pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran dan ada mengalami trauma servikal, kita lakukan fiksasi. Kita lakukan fiksasi manual. Lengan kita dimasukkan ke bahu, dan si lengan ini menempel terhadap kepala. Sambil kita menunggu petugas medis datang ataupun misalkan bantuan datang, dan sambil memfiksasi kita memasang neck collar. Kebetulan di sini neck collarnya nggak ada. Biasanya kalau misalkan untuk pasien dengan cedera ataupun misalkan pasien trauma servikal, di sini harus difiksasi dulu kepalanya, di bagian leher dipasang neck collar, dan ketika neck collar sudah terpasang, kaji respon pasien dengan look, distance, and feel. Ketika misalkan si pasien ini sudah kita nyatakan atau misalkan ditemukan trauma servikal, kita kaji dengan cara look, listen, and feel. Kita lihat, dengar, dan rasakan. Lihat apakah ada tanda atau misalkan ada tanda pengembangan di jalan nafasnya atau di dadanya. Terus rasakan apakah ada hembusan nafas, dan dengarkan apakah denyut jantungnya ataupun misalkan hembusan nafasnya itu ada. Begitu untuk membuka jalan nafas ketika misalkan si pasien dengan cedera servikal ini mengalami penurunan kesadaran, kita akan melakukan pembukaan jalan nafas dengan yang pertama dengan jaw thrust ataupun misalkan head to chin lift atau jaw thrust. Dan sudah itu, ketika misalkan alat bantu, misalkan ada oropharyngeal di sini ada, kita bisa menggunakannya. Ketika misalkan si neck collarnya sudah terpasang, dan sudah terfiksasi kepala, itu si jalan nafasnya kita bisa dibuka dengan oropharyngeal. Nah, di sini OPA ini kita ukur dulu dari mulut ke telinga, kita ukur dulu dan kita masukkan. Dan untuk ketika misalkan sudah dimasukkan, kita cek respon ataupun misalkan ketika misalkan jalan nafasnya sudah ini, cek respon
cek respon pasien, cek napasnya, cek nadinya sampai bantuan datang. Itu mungkin untuk airway breathing management yang saya sudah peragakan.